Hari Senin diawali dengan perayaan kemenangan Charles Leclerc di GP Austin dini hari tadi, sekaligus merupakan finish 1-2 Ferrari yang kedua di musim ini setelah sebelumnya diraih pada GP Australia kemarin. Ferrari terakhir meraih 1-2 di GP Amerika Serikat, yaitu pada 2006 saat line-up mereka masih Michael Schumacher dan Felipe Massa. Kemenangan Leclerc di Austin dini hari tadi merupakan kemenangan ketiga yang ia raih di musim ini, dan menyamai rekor kemenangan terbanyaknya selama semusim, yaitu 3 kali juga pada saat musim 2022. Pada saat sprint race, Verstappen berhasil meraih kemenangan di sprint dengan cukup meyakinkan di depan. Verstappen yang mendapatkan start bagus berhasil menjaga posisinya dari Russell di belakangnya. Dari situ, Verstappen dapat memanage balapannya dengan baik di depan dan tidak terkejar hingga akhir balapan dan finish 3,8 detik di depan Sainz. Sainz dan Leclerc memberikan hiburan dengan aksi saling overtake mereka saat sprint race kemarin, dengan beberapa kali melakukan aksi manuver overtake di tikungan 1, 12, dan 16. Mereka bertarung hingga lap ke-5, sebelum akhirnya Sainz berhasil menyalip dan meninggalkan Leclerc. Radio mereka berdua pun memberikan instruksi bahwa let's get them, yang artinya saatnya berfokus ke pembalap di depan dan tidak saling bertarung yang merugikan satu sama lain. Hingga pada lap ke-9, Sainz akhirnya berhasil menyalip Russell di tikungan 16, dan lap berikutnya, Leclerc melakukan manuver overtake yang sama persis kepada Russell di tikungan 16 seperti hal yang dilakukan Sainz di lap ke-9. Dari situ mereka berdua terus mengejar Norris yang berada di posisi kedua. Hingga puncaknya pada lap terakhir, Sainz melakukan manuver tipuan ke sisi dalam dan membuat Norris lock up dan akibatkan Norris kehilangan posisinya ke Sainz dan di bawah tekanan dari Leclerc. Aksi Sainz ini cukup cerdas karena ia membuat tipuan ke Norris dengan tujuan hanya untuk mengacaukan racing lainnya. Lalu drama di akhir balapan di mana Leclerc hampir saja crash dengan Norris akibat insiden movie under braking dari Norris. Norris sempat diinvestigasi akibat manuver bertahannya, namun ia dapat lolos dari hukuman dan dapat finish di posisi ketiga, dan Leclerc harus puas di posisi keempat. Saat kualifikasi, Russell alami crash di sektor 3 dan sebabkan mobilnya menabrak tembok. Hal ini membuat Mercedes tidak memiliki cadangan untuk spare part yang sudah di-upgrade di GP Austin ini. Lewis Hamilton sempat menawarkan untuk memakai suku cadangnya karena ia start dari posisi ke-18. Namun Russell menolaknya dan memilih untuk memakai suku cadang yang ia pakai saat GP Singapura kemarin, dan sebabkan ia harus start dari pit lane. Memasuki balapan, Leclerc berhasil meraih kemenangan ketiganya di musim ini setelah start dari posisi keempat. Leclerc yang start dari posisi kiri, melihat peluang untuk menyalip dari sisi dalam setelah Verstappen melakukan manuver yang membuatnya dengan Norris agak sedikit melebar dan melambat di exit tikungan 1. Hal ini langsung dimanfaatkan oleh Leclerc untuk menyalip mereka semua dari sisi dalam. Melalui salah satu interviewnya, Leclerc memang sudah memprediksi hal ini akan terjadi, dan ia tahu betul karakter seorang Max Verstappen. Ia akan gaspol di tikungan 1 karena Max memimpin poin kejuaraan dunia dan ia akan agresif di lap pembuka ini. Oleh karena itu, Leclerc mempersiapkan exit yang bagus untuk menyalip mereka berdua di tikungan 1 ini. Menurut kami, ini adalah manuver yang membuatnya memenangkan balapan di dini hari tadi. Lalu praktis di stint pertama, Leclerc tidak tersentuh hingga ia masuk ke pit satu lap setelah Verstappen, dan gap mereka mencapai 11,6 detik. Setelah masuk ke pit, Leclerc tinggal menjaga bannya hingga akhir balapan dan finish 8,7 detik di depan rekan setimnya yaitu Carlos Sainz. Di sisi lain, Sainz juga alami balapan yang solid. Sainz start dari posisi ketiga dan gagal untuk melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Leclerc. Namun dia berhasil menyalip Norris dan menempatkannya di posisi ketiga pada stint pertamanya. Sempat alami masalah di stint pertamanya yang mengatakan bahwa mobilnya tidak ada traksi atau power saat keluar tikungan dan mencium adanya bau bensin. Namun hal ini tidak berdampak banyak bagi Sainz. Pada lap ke-21, Sainz yang berjarak 1 detikan saja di belakang Verstappen melakukan aksi undercut ke Verstappen. Hal ini berhasil karena 4 lap setelahnya, Verstappen keluar 4 detik di belakang Sainz. Sempat mengira Verstappen akan menyulitkan Sainz di akhir balapan karena ban Sainz yang lebih usang, namun hal ini tidak terjadi karena battle yang dilakukan oleh Verstappen dan Norris. Sainz menyempurnakan akhir pekan dari Ferrari di Austin ini dengan finish di runner-up dan memastikan finish 1-2 Ferrari yang kedua di musim ini. Menurut kami, strategi Ferrari di balapan ini sangat cerdik. Mereka tidak membawa upgrade sama sekali dan dapat kami tekankan yaitu dominan di balapan semalam. Strategi Ferrari ini memanfaatkan duel dari Verstappen dan Norris. Kedua pembalap ini mendapatkan keuntungan dari pertarungan mereka. Leclerc berhasil memimpin balapan akibat duel Max dan Norris, serta pilihan undercut Sainz ke Verstappen sangatlah cerdas. Karena pada saat di interview setelah balapan, Sainz mengatakan bahwa mereka yakin Verstappen dan Norris akan berduel di akhir balapan secara keras dan membuat Sainz dapat menjauh dari mereka. Beruntung Verstappen tidak memiliki kecepatan di stint keduanya, karena kalau tidak, maka lain ceritanya, dan Sainz mungkin dapat disalip juga di track karena perbedaan tire offset dari Verstappen dan Sainz.
Verstappen jalani pekan yang menurut kami sangat baik dengan dapat memaksimalkan seluruh potensi yang ada di RB20-nya pada GP Austin. Verstappen berhasil menang di sprint dan dapat start dari posisi kedua saat balapan. Saat balapan, Verstappen mengaku bahwa manuvernya di tikungan pertama pada lap pertama itu sudah direncanakan di awal. Rencana yang dimaksud mungkin adalah melakukan manuver overtake di tikungan pertama dan mencoba mengambil pimpinan lomba agar memudahkan balapannya. Atau mungkin mencoba agresif untuk menyalip Norris karena posisinya di sini Verstappen nating tulus karena ia masih memimpin klasemen. Verstappen kesulitan di stint pertamanya dengan berada 11,6 detik di belakang Leclerc sebelum ia pit. Ini disebabkan mungkin akibat masalah yang disebutkan GP di radionya atau settingan mobil yang ia rubah setelah sprint. Karena perbedaan pace yang ia tunjukkan saat sprint dengan saat balapan sangatlah signifikan. Namun pada stint kedua, kami pikir Max dapat menyalip Sainz. Namun ia kembali kesulitan di pertengahan stint keduanya. Norris yang pit 5 lap setelah Verstappen dan keluar 5 detik di belakangnya dapat mengajar Verstappen di akhir balapan. Dan ini adalah momen yang kalian tunggu-tunggu, yaitu drama insiden Verstappen dan Norris. Bagi kalian yang memperhatikannya, Verstappen selalu mengambil pendekatan entry yang lebar namun exit yang kencang atau mengincar traksi keluar tikungan untuk memudahkannya dalam bertahan. Sementara Norris selalu mengambil pendekatan entry yang rapat ke apex dan berdampak pada exitnya yang tidak terlalu kencang. Sebelum insiden ini terjadi, Norris sempat menyerang Max sebanyak 2 kali, yaitu pada lap 48 dan 51. Namun masih dapat digagalkan oleh Verstappen karena penempatan mobil Verstappen yang menurut kami sangat bagus, karena meminimalisir potensi switchback dari Norris dan selalu menjaga sisi dalamnya, namun tetap dapat memaksimalkan traksi saat keluar tikungan. Hingga pada lap ke-52, drama ini terjadi, di mana Norris dihukum penalti 5 detik akibat aksi overtake-nya ada di luar track. Verstappen melakukan late break, yang dimana membuat posisinya berada di depan Norris saat apex tikungan dan berhak atas tikungan tersebut. Namun pada kasus ini, keduanya berada di luar track. Verstappen yang keluar track sedikit, dan Norris yang mengambil run-off di luar. Overtake di luar track memang tidak legal, seperti halnya Verstappen dan Hamilton pada Bahrain 2021, dan Verstappen-Norris saat GP Hungaria kemarin. Pada hal ini ada 2 opsi. Norris dapat memberikan posisinya kembali dan lebih baik melaporkan Verstappen keluar track dan mendorongnya keluar track. Maka kemungkinan Verstappen lah yang berpotensi mendapatkan penalti. Namun pada konteks ini McLaren yakin bahwa Norris berada sejajar atau di depan Verstappen saat apex tikungan sehingga memilih untuk mempertahankan posisi tersebut. Atau Norris dapat tetap di depan dan yakin dengan pace-nya dan menjauh dari Max sejauh 5 detik agar penaltinya tidak berpengaruh. Namun ini semua situasional. Pada kasus ini FIA menghukum Norris 5 detik akibat menyalip dari luar track. Penalti ini seharusnya diberikan 10 detik, namun karena posisi Verstappen juga berada di luar track, maka FIA memberikan hukuman ini menjadi 5 detik. Menurut kami lebih baik exit tikungan ini dibuat gravel trap saja seperti di GP Austria, agar pembalap yang mendorong keluar track pasti mendapat hukuman dan meminimalisir aksi menyalip di luar track. Lalu dari sisi Piastri dan Perez, mereka berdua harus finish di posisi 5 dan 7. Russell yang start dari pit lane akibat insidennya yang membuat mobilnya rusak saat kualifikasi harus sangat puas karena ia dapat finish di posisi ke-6. Russell melakukan strategi overcut dan pit di lap 40. Dengan 16 lap tersisa, ban mediumnya akan sangat superior dan terbukti ia dapat menyalip Hülkenberg dan Perez. Dari sisi Hamilton, pada awal balapan ia mendapatkan start yang sangat bagus. Start dari posisi ke-17, ia dapat melesat ke posisi 12 pada lap pertama. Namun nasib sial harus terjadi di akhir lap kedua, di mana ia kehilangan grip ban belakang dan alami mobilnya snap dan berujung terjebak di gravel trap. Lalu posisi 8 diisi oleh Hülkenberg dan dapat meraih tambahan 4 poin lagi untuk Haas setelah performa apiknya di sprint race juga. Dan 2 pembalap Gen Z kita, yaitu Lawson, finish di posisi 9, dan Colapinto di posisi 10. Menurut kami jika Lawson terus mempertahankan tren seperti ini, maka kemungkinan besar ia akan mengisi kursi Red Bull di musim depan. Kesimpulannya adalah, Ferrari yang kompetitif tanpa upgrade sama sekali, lalu Red Bull yang kembali ke jalur kompetitif untuk bersaing, dan PR besar untuk Lando Norris di sisa 5 balapan terakhir. Itulah keseruan di akhir pekan di GP Austin ini. Menurut kalian, penalti yang diberikan ke Norris layak atau tidak? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya, dan jangan lupa beri like, komen, dan subscribe untuk konten F1 lainnya.